Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Pak Rizal Bindo. Jangan lupa sebelum menonton, klik subscribe ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Enjoy! Kembali lagi di channel Pak Rizal Bindo. Pada tayangan video kali ini, kita akan membahas materi yaitu hikayat. Materi ini merupakan materi bahasa Indonesia di kelas 10 atau fase E kurikulum Merdeka. Yuk, langsung saja kita bahas bersama. Nah, apakah kalian tahu apa itu hikayat? Dan apakah kalian pernah mendengar hikayat itu apa ya? Secara etimologi, hikayat berasal dari haka, yang artinya menceritakan atau bercerita. Sedangkan secara terminologi, hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa. Prosa itu merupakan sebuah narasi yang di dalamnya mengisahkan kehidupan keluarga istana, kaum bangsawan, atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian, atau kepahlawanannya. Sedangkan karakteristik atau ciri-ciri dari teks hikayat itu seperti apa? Mari kita kumpas secara bersama ya. Yang pertama adalah mustahil ya. Mustahil ini apa? Mustahil ini adalah suatu kejadian yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi ya. Atau secara gampangnya ya, peristiwa tersebut adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi di kehidupan nyata. Itu artinya mustahil. Yang kedua, tokoh sakti. Artinya apa? Para tokoh-tokohnya atau pelaku dalam cerita itu memiliki suatu kekuatan tersendiri. Misalnya, kekuatan sakti bisa menghilang atau tangannya yang tidak pernah terluka meskipun digunakan untuk memukul sesuatu benda yang sangat keras. Itu contohnya adalah tokoh yang memiliki kekuatan sakti. Yang ketiga, istana sentris. Apa itu istana sentris? Betul, istana sentris itu adalah kejadian yang biasanya berlatar belakang di kerajaan. Itu namanya istana sentris. Keempat, anonim. Artinya apa anonim itu? Berarti cerita ini tidak memiliki atau tidak diketahui pengarangnya siapa. Yang kelima, alur berbingkai. Artinya apa alur berbingkai itu? Alurnya tidak hanya satu. Berarti apa? Memiliki jalan cerita yang beragam. Nah, itu tadi ciri-ciri dari hikayat. Selanjutnya, ini kita ambil sebuah pelajaran ya. Apa toh pentingnya hikayat pada nilai kehidupan sehari-hari? Ternyata dengan kita membaca hikayat, dengan kita mempelajari hikayat, kita dapat mengambil sebuah ibroh atau nilai penting apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, itu masih berkaitan dengan nilai religi atau nilai agama. Nilai religi ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kedua, nilai moral. Kalau nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan diri kita pribadi. Sedangkan nilai budaya, budaya itu berarti apa? Kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, sosial, hubungan kita dengan tetangga ataupun dengan manusia sekitar kita. Yang kelima yaitu nilai edukasi, yang berarti apa? Dalam hikayat tentunya memuat sebuah nilai pendidikan. Nah, bagi teman-teman semua yang sekiranya belum subscribe channel Pak Rizal Bindo, silahkan di subscribe. Semoga tayangan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah struktur hikayat. Hikayat ini terdiri atas beberapa struktur. Yang pertama yaitu abstrak, yang artinya apa? Ringkasan atau inti cerita. Dan struktur abstrak ini bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak ada. Yang kedua adalah orientasi, yaitu pengenalan cerita yang berkaitan dengan latar atau setting. Bisa latar waktu, tempat, suasana.
Ketiga adalah komplikasi atau urutan kejadian mulai memunculkan kerumitan cerita. 4 adalah evaluasi, yaitu apa? Konflik yang mengarah pada klimaks atau puncak dari permasalahan, ya. Hingga nanti akhirnya akan ada suatu penyelesaian, ya. Yang kelima, nah ini adalah sebuah solusi atau struktur resolusi. Kita menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Serta yang terakhir adalah koda atau nilai pesan moral apa yang dapat diambil dari suatu cerita hikayat. Gitu ya teman-teman. Itu adalah sebuah struktur hikayat. Lanjut. Mari kita coba amati beberapa pernyataan berikut ini. Ternyata hikayat dengan cerpen itu adalah suatu karya sastra yang memiliki perbedaan dan juga persamaan. Kira-kira apa ya? Kalau dari segi persamaan, hikayat dan cerpen itu adalah karya sastra yang berbentuk prosa. Prosa tadi apa? Prosa itu adalah sebuah narasi. Sedangkan yang kedua memiliki unsur pembangun. Ya, unsur pembangunnya ada apa? Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Seperti apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Nanti kita bahas ya. Kemudian kita lanjutkan di bagian perbedaan. Ada nggak toh perbedaannya antara cerpen dan juga dan juga hikayat? Perbedaannya yang pertama, strukturnya itu tidak harus ada abstraksi. Yang kedua, alur cerpen tidak berbingkai, sedangkan alur pada hikayat itu alurnya berbingkai atau alurnya beragam, tidak hanya terdiri dari satu alur saja. Yang ketiga, cerpen tidak menggunakan bahasa Melayu klasik. Itu ya, antara persamaan dan perbedaan. Lanjut, ini adalah unsur pembangun hikayat. Nah, seperti apa yang Pak Rizal utarakan di awal tadi, bahwa hikayat itu memiliki unsur pembangun. Ada berapa? Iya, betul. Ada 2. Pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Apa itu? Kalau unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita. Jadi ada di dalam cerita. Kalau yang ekstrinsik ya, yang artinya apa? Unsur yang berada di luar cerita. Mari kita bongkar ya, apa saja yang ada di unsur intrinsik dan apa saja yang ada di unsur ekstrinsik. Pada bagian unsur intrinsik itu terdiri dari 7 unsur. Yang pertama adalah tema, kedua tokoh, ketiga adalah latar, kemudian alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Apa ya arti dari beberapa unsur tersebut? Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu tema. Tema itu adalah pokok atau gagasan utama dari sebuah cerpen. Ya, maaf ya, ini salah, bukan cerpen, tetapi hikayat. Ya, ini ada salah penulisan. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Lanjut, latar. Artinya apa latar itu? Latar memiliki arti adalah suatu cerita yang membedakan antara latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Alur. Kalau alur adalah urutan peristiwa atau jalannya cerita. Sedangkan sudut pandang itu adalah sudut pandang adalah pandangan pengarang terhadap suatu cerita. Lanjut, yaitu amanat, jelas ya, pesan moral atau pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan terakhir ya, gaya bahasa atau nama lainnya adalah majas. Ya, tentunya di dalam unsur intrinsik ini terdiri dari 7 unsur. Tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Setelah kita mempelajari unsur intrinsik, jelas yang satunya ada yang namanya unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik?
adalah unsur yang berasal dari luar sebuah cerita. Terdiri dari apa saja? Pertama, ada latar belakang pengarang yang memuat riwayat hidup pengarang atau riwayat hidup penulis, kondisi psikologis dari seorang pengarang, hasil karya pengarang, aliran sastra yang dianut oleh pengarang. Yang kedua, juga diikuti oleh zaman ketika karya sastra diciptakan. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang itu pastinya berubah ya. Yang ketiga, nilai yang dianut masyarakat saat karya diciptakan. Itu adalah unsur ekstrinsik dari sebuah hikayat. Setelah kita mempelajari unsur pembangun, kita akan belajar berkaitan dengan kebahasaan hikayat ya. Jadi di dalam hikayat itu ada yang namanya kata arkais. Kata arkais itu apa? Kata yang berhubungan dengan masa dahulu atau berciri kuno dan tidak lazim lagi digunakan saat ini. Jadi kata-kata arkais ini adalah kata-kata yang dulunya sering digunakan dalam teks hikayat ya. Tetapi sekarang ini kita sudah tidak menggunakan kata arkais ya, karena kata arkais itu berasal dari Melayu klasik. Contohnya apa? Ada syahdan, hatta ya. Kemudian bertitah, beroleh, buluh ya, mahligai dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kalian cari apa tuh artinya biar kalian penasaran ya. Syahdan itu apa? Hatta, bertitah dan lain sebagainya. Kedua, terdapat konjungsi kronologis. Yang namanya konjungsi berarti kata penghubung, sedangkan kronologis berarti berkaitan dengan urutan waktu kejadian. Contohnya seperti apa? Ada kata sebelum, sesudah, setelahnya, lalu, akhirnya, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan konjungsi kronologis. Lanjut ke kebahasaan hikayat selanjutnya, itu penggunaan majas ya. Di sini ada penjelasan beberapa majas yang akan kita pelajari bersama. Pertama adalah majas antonomasia atau majas ini biasa untuk menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli ya, atau nama sebutan. Misalnya si manis ya, itu disebut dengan majas antonomasia. Kedua, ada yang namanya majas metafora yang berarti apa? Menggunakan kata-kata bukan sebenarnya atau kata yang tidak sebenarnya. Bisa dikatakan metafora ini merupakan sebuah kata kiasan. Contohnya apa? Ada raja singa ya. Ada juga yang penyebutannya misal ya, gulung tikar. Artinya apa gulung tikar itu? Bangkrut. Meja hijau, kalau meja hijau adalah pengadilan. Gadis desa yang artinya orang paling cantik. Bintang kelas artinya apa? Orang yang berprestasi atau orang yang pintar. Itu ya berkaitan dengan majas metafora. Ketiga, ada yang namanya majas hiperbola, yaitu apa? Suatu majas yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, pemain itu berlari secepat kilat. Nah, itu kan sangat berlebihan. Makanya disebut dengan majas hiperbola. Dan terakhir, berkaitan dengan kebahasaan hikayat, ada yang namanya majas simile atau majas pertautan yang membandingkan dua hal secara hakiki berbeda, tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Cirinya bagaimana? Biasanya di majas simile ini sering menggunakan kata berikut. Bagaikan, bak, laksana, seperti, serupa, semisal, dan lain sebagainya. Contohnya ini ya. Dia cantik laksana bidadari turun dari langit. Itu adalah contoh dari majas simile. Dan masih ada banyak lagi majas yang lainnya. Nah, itu ya teman-teman materi pembahasan kita berkaitan dengan teks hikayat. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah bekal ilmu di sekolah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. See you next time. Lanjut di video selanjutnya.
Bye-bye.